Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muran Friends. Perkenalkan, nama aku Dias dan nama aku Stephen. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Rais. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya, semangat. Walaupun lagi puasa semangat ya Pak? Iyalah, ya harus semangat. Alhamdulillah. Baik Pak, pada hari ini kita Ini ngapain nih? Tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Oh, berarti ini kita sedang, kamu mau nanya-nanya Pak Rais tentang malam Lailatul Qadar? Iya. Oke. Yang bisa kita persiapkan atau penjelasan sebelum kita nanti sholat beneran Lailatul Qadar Pak di akhir Ramadan ini. Oke, siap. Penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Oke, silakan, boleh tanya-tanya ke Pak Rais. Oke. Untuk yang pertama, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, Pak? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di dalam Al-Qur'an sudah termaktub di surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min al-fisyahr. Nah, di mana Lailatul Qadar itu malam penuh kemuliaan dan diibaratkan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti ini malam yang akan diincar oleh umat-umat Islam di Pasti, akhir bulan Ramadan ya? pasti sangat-sangat diincar. Ya karena itu, karena judulnya aja Al-Qadar. Al-Qadar itu kemuliaan. Ya siapa yang nggak mau nyari kemuliaan ya? Karena banyak pahala di dalamnya, gitu. Oke, selanjutnya pada bulan apakah malam Lailatul Qadar terjadi? Ya, kalau pada bulan apakah? Ya cuma di bulan Ramadan doang nih, ya malam Lailatul Qadar terjadi. Yang nggak ada di bulan-bulan yang lain, ya di bulan Muharram tuh nggak ada, di bulan Rajab nggak ada. Sangat spesial ya Pak? Sangat spesial karena iya, untuk apa? Untuk bisa memperbanyak pahala kita. Ya kan umat-umatnya Nabi Muhammad tuh kan umurnya kan pendek, di bawah ratusan. Kalau umat-umat Nabi dulu tuh umatnya sampai ratusan, bahkan umatnya Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun. Tuh, bayangin, ya kan? Berarti pahalanya banyak dong, enak dong Nabi Nuh umatnya. Pahalanya banyak, sedangkan kita yang 70 tahun lah dikit, ya kan? Gak enak. Ya makanya Allah memberikan malam Lailatul Qadar kepada umatnya Nabi Muhammad. Spesial nih, dikasih malam kemuliaan. Diibaratkan langsung dikasih seperti lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh, begitu Dias. Kenapa harus di bulan Ramadan sih? Ya karena di bulan Ramadan salah satu menjadi kunci utama, ya, kunci yang dimananya umat Islam itu dianjurkan puasa. Puasanya aja udah baik, ditambah lagi munculnya malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Iya, benar sekali. Jadi kebaikan-kebaikan selama di bulan suci Ramadan ini dikali-kali lipat. Mungkin bisa ribuan, jutaan, mungkin triliunan, kita nggak ada yang tahu. Karena pahala Allah, rahmat Allah itu sangat besar sekali. Untuk berikutnya nih Pak. Iya. Ya, mengapa malam Lailatul Qadar itu sering disebut lebih baik nih dari 1000 bulan? Iya. Kalau dibilang lebih baik daripada 1000 bulan, ya itu yang tadi Pak Rais bilang, bahwa malam Lailatul Qadar ini benar-benar malam-malam yang dinanti untuk umatnya Nabi Muhammad, ya. Jadi nggak semua orang tuh nyari. Ada yang hanya sekedar sibuk aja udah tidur untuk nunggu sahur, terus cuman sekedar ya puasa-puasanya sekedar nahan lapar sama haus doang, ya nggak ada pahala yang dia cari. Ya makanya Allah memberikan malam yang spesial ini lebih baik daripada
1000 bulan. Jadi hanya orang-orang tertentu juga yang nyari, yang ingin mendapatkan suatu kemuliaan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita gitu. Berikutnya nih, Pak, apa tanda-tanda atau ciri-ciri malam Lailatul Qadar menurut hadis? Oke, ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu ada yang bilang menurut hadis itu di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, dan juga terutama di tanggal-tanggal yang ganjil. Contoh di tanggal 21 Ramadan, di tanggal 23, 25, 27 maupun 29. Nah, itu pokoknya di malam-malam yang ganjil. Nah, itu di situ makanya banyak sekali yang mencari malam Lailatul Qadar itu. Ciri-cirinya itu yang pertama. Yang kedua, malam itu bakal terasa lebih adem. Iya. Lebih hening. Ya, karena terfokus dengan ibadahnya umat-umat Nabi Muhammad ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Berikutnya, apa aja sih amalan yang disunahkan untuk dilakukan saat malam Lailatul Qadar? Amalan-amalan yang disunahkan banyak sebenarnya. Ya, salah satunya ya kita ya kayak biasa aja. Ya, contoh mengerjakan tarawih. Nah, Pak, kan tarawih itu qiyamul lail, Pak. Apakah boleh tahajud lagi, Pak, untuk mengerjakan? Boleh. Ya, kan kita beribadah terus. Untuk menambah pahala kita di bulan suci Ramadan ini, terus kita berbuat kebaikan dengan apapun, dengan ibadah beramal, baik mengasih sedekah, terus juga maupun kita memperbanyak sholat kita, baik sholat sunnah, terus juga sholat yang udah dianjurkan. Itu kita benar-benar berarti banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan agar menambah pahala kita di malam Ramadan. Banyak ya, tadi kayak sholat malam kita tahajud lagi, terus juga kita baca Quran, terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menambah menambah kualitas keimanan kita kepada Allah itu semakin melekat pada saat di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu dia, Stefan. Selanjutnya nih, apa yang dianjurkan oleh Islam untuk dibaca saat malam Lailatul Qadar, Pak? Iya, banyak sebenarnya. Doa itu kan kita meminta ya. Kalau kata Allah kan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku jawab doamu. Ya. Mohonlah kepadaku, akan aku kabulkan permintaanmu. Ya, jadi doa itu emang udah menjadi hak kita. Kalau kita nggak berdoa, kita ibaratnya sombong sebagai manusia. Ya, jadi doa itu penting. Makanya sehabis sholat kita berdoa. Ya, sehabis melakukan apa kita berdoa. Jadi doa itu emang sangat penting, dia Stefan. Jadi udah dikasih hak, ya udah kita lakuin. Apa sih doa pada saat bulan suci Ramadan ini? Doanya yang udah sering didengar ya, macam-macamnya. Contoh, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, saya ini banyak salah ya, maafkan saya ya Allah. Gitu. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menundukkan kepala, dengan benar-benar kita mengharapkan ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini emang banyak dosanya. Makanya kita pada saat itu kita benar-benar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, maafin ya Allah, banyak sekali dosa yang sudah saya perbuat. Jadi pada malam hari itu kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Ya, Pak, siapa saja yang turun ke bumi pada saat malam Lailatul Qadar menurut Al-Qur'an? Oke, ya. Siapa aja yang turun pada saat itu? Turunlah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana pada malam itu malaikat itu turun berbondong-bondong atas izin Allah untuk ditugasin tuh memberikan suatu hidayah, rahmat, ya, kasih sayang, keberkahan kepada orang-orang yang mencari malam Lailatul Qadar. Dari mana? Dari malam hari itu sampai terbit fajar, sampai munculnya matahari. Oh, jadi luar biasa kan malam Lailatul Qadar itu. Jadi kemuliaan sangat Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam yang mencari malam Lailatul Qadar itu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, kapan biasanya umat Islam mencari malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan? Ya, mencarinya ya pada saat bulan Ramadan dan juga pada saat malam-malam terakhir, yaitu 10 malam terakhir di waktu-waktu yang ganjil tadi. Mungkin itu Dias, Devan. Gimana? Lain nih Pak. Ada lagi? Siap. Ini udah terakhir. Malam Lailatul Qadar dirasakan waktu pastinya oleh Allah. Iya, karena apa? Karena untuk benar-benar mencari. Ya kalau udah tahu nih Devan, ya berbondong-bondong ke masjid tanggal 21 malam Lailatul Qadar turun. Ya udah, tanggal 21 aja, besoknya enggak, ya itu. Ya pastinya Allah ngerasain, ya. Enggak pas malam 21, pas malam 22, enggak. Benar-benar dirahasiain oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang itu, orang-orang umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang Islam semuanya berbondong-bondong meramaikan masjid. Gitu. Jadi di malam itu banyak masjid. Iya pasti. Berdoa mohon ampun ya. Oke, mungkin itu aja, kita sudah sampai nih doa dari Pak. Iya. Sebenarnya kita mau ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama Dan Devan, Dias. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.